Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran tema 2 subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nanti kita akan membahas beberapa bagian seperti tujuan pembelajaran, rangkuman materi, kesimpulan, evaluasi, dan pesan moral. Sebelum mulai belajar, Pak Afaf akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Pertama, dengan pengamatan, nantinya kalian mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, kalian juga mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Ketiga, dengan mengolah informasi, nantinya kalian akan mampu mengidentifikasi tanaman jara sebagai sumber daya alam energi alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Keempat, kalian akan mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Kelima, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, kalian nantinya akan mampu membuat layang-layang dengan tepat. Terakhir, setelah membaca teks petunjuk tertulis, kalian juga akan mampu membuat layang-layang dengan tepat. Di video ini, kita akan belajar cara-cara membuat layang-layang, mengikuti langkah-langkah pembuatan layang-layang. Kita juga akan belajar tentang sumber energi alternatif serta pemanfaatan minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Pernahkah kalian membuat layang-layang? Kali ini kita akan belajar bersama-sama cara membuat layang-layang. Perhatikan bahan dan langkah-langkah berikut ini. Siapkan bahan-bahannya. 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Siapkan bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. 3. Siapkan bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjangnya 40 cm. 4. Siapkan benang wol, kemudian gunting dan juga lem. Setelah bahan dan alat sudah disiapkan, selanjutnya ikuti langkah-langkah membuat layang-layang berikut ini. Pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Selanjutnya, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Kemudian jiplak. Selanjutnya, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat di titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain di bawah rangka. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Mudahkan membuat layang-layang? Tahukah kalian bahwa angin yang berhembus dapat menerbangkan layang-layang? Angin adalah salah satu sumber energi alternatif.
Tahukah kalian apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah bahan pembuat energi alternatif yang terus diperbarui, sedangkan lawan dari sumber energi alternatif adalah sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional yang selama ini kita gunakan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi ini lama-kelamaan akan habis karena proses pembentukannya yang sangat lama. Karena itu, manusia mencari sumber energi lain yang disebut sebagai sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif diantaranya ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Kemudian, sumber energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Selanjutnya, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun ke turbin dinamo sehingga akan menghasilkan listrik. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas yang biasa disebut dengan magma. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selain energi panas bumi, ada juga gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Terakhir, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Setelah mengetahui tentang berbagai sumber energi alternatif, kita juga akan mempelajari salah satu sumber energi, yaitu minyak jarak. Minyak jarak berasal dari biji buah jarak pagar yang banyak tumbuh di daerah Indonesia. Minyak jarak mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman pengganti minyak bumi. Karena beberapa keunggulan, salah satunya adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan bakar mentahnya. Minyak jarak juga banyak dimanfaatkan untuk produk sehari-hari, seperti minyak rambut dan minyak urut. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengolah sendiri, sehingga berdampak positif dalam menyerap tenaga kerja. Dengan menggunakan minyak jarak, kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan akibat penambangan untuk mencari sumber energi tradisional.
Dari apa yang sudah kita pelajari, mari kita simpulkan. Kita dapat membuat layang-layang dengan mengikuti langkah-langkah cara membuat layang-layang. Sumber energi tradisional yang biasa kita gunakan lama-kelamaan akan habis. Karena itu, kita perlu menghemat dan mencari sumber energi pengganti. Sumber energi pengganti alternatif harus memiliki sifat dapat diperbarui. Contoh sumber energi alternatif diantaranya adalah matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, bio, dan lain-lain. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan adalah minyak jarak. Tanaman jarak sebagai bahan pembuat minyak banyak ditemukan di daerah Indonesia. Minyak jarak dapat diolah menjadi sumber energi biodiesel. Dari kesimpulan tadi, apalagi yang dapat kalian simpulkan? Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas harian dengan masuk ke alamat website. Ketika di address bar bit.ly/evaluasi kelas 4 tema 2 subtema 3 PB1. Setelah masuk, jangan lupa untuk memasukkan token hemat energi agar kalian dapat mengerjakan tugas evaluasi. Sebelum Pak Afaf akhiri, kalian harus ingat untuk selalu menghemat energi. Gunakan energi sesuai kebutuhan kita dan mulailah menggunakan energi alternatif. Selamat belajar, terima kasih.